Dok, apakah masturbasi bisa bikin impotensi? Apa masturbasi bermanfaat bagi kesehatan? Kalau cewek, apakah bisa melakukan masturbasi? Yuk simak videonya hingga akhir. Di channel Androcare ini, kita bahas tuntas pertanyaan yang sering ditanyakan seputar masturbasi. Masturbasi menjadi salah satu upaya untuk mengeksplorasi tubuh yang bisa dilakukan pria ataupun wanita. Meskipun sering dianggap tabu, nyatanya terdapat sejumlah manfaat masturbasi yang telah terbukti secara medis. Apa itu masturbasi? Masturbasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara menyentuh, mengelus, atau memijat alat kelamin sendiri. Kegiatan yang juga sering disebut sebagai onani umumnya bertujuan untuk mencapai titik klimaks atau orgasme. Faktanya, sebagian besar orang pernah melakukan yang namanya masturbasi. Sebuah studi jurnal Archive of Pediatric and Adolescent Medicine 2011 menemukan setidaknya 73,8% pria dan 48,1% wanita dari segala usia pernah melakukan masturbasi. Apakah keseringan masturbasi bisa bikin impotensi? Masturbasi secara tidak langsung menyebabkan disfungsi ereksi. Mitos tersebut mengabaikan faktor-faktor fisik dan mental dari disfungsi ereksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sering bermasturbasi dengan pornografi dapat berkontribusi pada disfungsi ereksi dengan membuat seseorang tidak peka terhadap citra dan keintiman fisik tertentu. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu penyebab dari disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi dapat dipicu oleh faktor psikis maupun faktor organik. Jika faktornya organik, berarti dipicu oleh faktor penyakit yang muncul dari dalam tubuh. Disfungsi ereksi psikogenik dipicu oleh faktor psikis, salah satunya oleh faktor kecanduan onani atau masturbasi. Jika terlalu sering bermasturbasi hingga mengganggu gaya hidup serta hubungan dengan pasangan, tentu hal ini bisa memicu terjadinya disfungsi ereksi yang dipicu oleh faktor psikis. Kok bisa, Dok? Jadi begini, orang yang sudah kecanduan masturbasi, dia hanya mendapatkan kebahagiaan semu dan ujungnya hanya perasaan bersalah yang muncul dalam dirinya. Lama-lama kenikmatan bercinta dengan pasangan secara langsung juga akan semakin menurun. Hal ini membuat orang yang sering melakukan onani menjadi stres karena rusaknya hubungan secara interpersonal dengan pasangan sehingga membuat penisnya susah terangsang dan susah untuk berdiri atau tegang. Bagaimana sih ciri-ciri orang kecanduan bermasturbasi? Masturbasi yang terlalu sering memiliki dampak negatif yang hingga menimbulkan efek kecanduan, yaitu yang mendorong suatu individu untuk selalu melakukan fantasi-fantasi meskipun di luar ruangan gitu ya. Kecanduan akan tetap menuruti hasrat seksualnya. Hal ini mirip dengan gangguan adiktif lainnya yang dilakukan seperti terus-menerus. Jadi simpelnya kalau kamu misal nggak bisa hidup tanpa masturbasi, fix itu namanya kecanduan ya. Lihat cewek sedikit aja langsung fantasi, gak kuat langsung kamar mandi, fix itu masturbasi yang merusak hidupmu. Jadi hati-hati ya, kalau misalkan kamu sampai nggak kuat nahan lagi, itu sudah namanya kecanduan masturbasi. Apakah ada manfaat dari masturbasi? Ya, jangan salah, masturbasi juga ada manfaatnya loh. Dibandingkan dengan seks bebas, masturbasi merupakan kegiatan seksual yang paling aman dan minim resiko tertular penyakit. Selain itu, dengan bermasturbasi akan melepaskan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan sehingga dapat membuat tubuh lebih fresh dan lebih bahagia. Sebuah penelitian dalam jurnal European Urology tahun 2016 menemukan bahwasanya risiko kanker prostat pada pria yang mengalami ejakulasi 21 kali sebulan itu akan berkurang 20% daripada yang mereka hanya 4-7 kali sebulan untuk menderita kanker prostat. Meskipun begitu, penelitian ini harus dilakukan lebih lanjut ya, karena untuk memahami hubungan antara risiko kanker prostat dengan masturbasi atau ejakulasi pada penelitian ini. Apakah penggunaan seks toy saat masturbasi itu aman? Ya, masturbasi menggunakan alat bantu mainan seks ya, sangat aman jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk alat ya. Selain itu, faktor kebersihan alat juga perlu dijaga. Usahakan gunakan alat seks secara personal dan tidak sharing agar tidak menjadi jalur penularan penyakit. Penggunaan alat seks juga baik untuk dilakukan atau digunakan bersama karena hal ini dapat meningkatkan keintiman antar pasangan. Apakah perempuan bisa melakukan masturbasi? Ya, menurut National Survey of Sexual Health and Behavior dari Indiana University, kebanyakan wanita biasa melakukan masturbasi setidaknya sekali dalam seumur hidupnya, yaitu sekitar 92% wanita berusia 25-29 tahun pernah melakukan masturbasi secara teratur. Survei ini menunjukkan bahwasanya tidak hanya pria yang melakukan masturbasi, tapi juga
wanita. Dan menurut ahli seks, ya masturbasi merupakan tindakan yang normal dan bukan penyakit yang perlu ditakuti. Yang penting jangan sampai kecanduan. Apakah harus selalu menggunakan sex toys saat wanita melakukan masturbasi? Ya tidak harus ya sob, karena yang penting seorang wanita itu bisa berfantasi, masturbasi dan menggunakan jari jemarinya untuk merangsang area-area sensitifnya hingga mencapai klimaks. Itulah tadi pertanyaan yang paling sering terlontar soal masturbasi. Untuk kesimpulannya, masturbasi memang ada manfaat secara medis, namun perlu diperhatikan efek canduan yang ditimbulkan. Jangan sampai terlalu sering masturbasi hingga menimbulkan tidak seimbangan hubungan dengan orang lain atau tidak harmonisan dalam keluarga. Dan masturbasi yang paling baik untuk kesehatan dan keharmonisan rumah tangga adalah kegiatan masturbasi yang dilakukan bersama-sama pasangan. So, stay healthy and stay happy. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke yang lainnya guys. See you on the next video. Bye bye.